Shalom, umat Allah yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Sabda Iman Katolik, edisi Minggu 6 Oktober 2024, hari Minggu Pekan Biasa ke-27. Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 10 ayat 2 sampai 16. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena kedegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Hidup dalam perkawinan tidaklah mudah. Dalam menjalani hidup perkawinan ada banyak persoalan yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Mungkin persoalan-persoalan sepele hingga persoalan-persoalan besar, semisal perceraian. Persoalan itu rupanya sudah menjadi bahan diskusi sejak zaman Yesus. Lewat tanya jawab dengan orang-orang Farisi, Yesus mengajak orang untuk melihat bahwa lembaga perkawinan bukan hanya soal hukum semata, tetapi juga mempunyai dimensi ilahi. Karena itu, lembaga perkawinan harus diselamatkan dari sikap-sikap tegar hati, kesombongan, dan emosi sesaat. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, meskipun ada persoalan berat, perkawinan harusnya sekuat tenaga dipertahankan. Mengapa?
Karena perkawinan sebenarnya bukanlah melulu kehendak pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kehendak Allah. Allah lah yang pertama-tama berkepentingan terhadap lembaga perkawinan. Lewat lembaga perkawinan, Allah menginginkan suami istri menjadi sakramen keselamatan Allah dan melahirkan anak-anak bagi Allah. Jika demikian, sudah pasti Allah senantiasa menyertai hidup perkawinan itu. Menyadari hal ini, terlebih pada saat hidup perkawinan mengalami suatu krisis, mohonkanlah kekuatan dari Allah dan bawalah persoalan keluarga kita kepada Allah. Ia pasti akan membantu menemukan jalan-jalan menyelesaikan yang terbaik bagi keutuhan hidup perkawinan kita. Allah adalah sumber kesetiaan perkawinan, sumber kebahagiaan perkawinan, dan sumber kehangatan kasih suami istri. Karena itu, Allah harus ditempatkan di tengah-tengah hidup suami istri. Suami istri mesti menempatkan doa bersama dalam keluarga untuk memelihara kesetiaan perkawinan. Maka mari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kita yang dipanggil menjadi seorang suami dan istri, menerima sakramen perkawinan. Jika ada persoalan sepele maupun persoalan berat, hadirkanlah Allah di dalam keluarga kita. Karena Allah adalah sumber kesetiaan dalam perkawinan itu. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan ini agar perkawinan kita diselamatkan oleh Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.